Shalom keluarga damai, pagi ini kita akan melanjutkan bahasan tentang kelompok tumbuh bersama. Sebelum merenungkan sebagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami kembali memohon tuntunan untuk dapat mengerti kehendak Tuhan dalam firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami agar dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ada seorang pembicara berkata, pabrik sepatu menghasilkan sepatu, pabrik kerupuk menghasilkan kerupuk. Tetapi gereja Tuhan seharusnya menghasilkan murid. Pemuritan yang umum saat ini dikerjakan adalah dalam kelompok-kelompok kecil atau kelompok KTB. Berbeda dari pelayanan mimbar yang satu arah dan isi kontennya tidak bisa dipastikan apakah masing-masing pribadi dapat mengerti dengan jelas atau dimonitor sejauh mana firman itu dijalani. Di dalam kelompok kecil, kelompok ini lebih sederhana karena anggotanya yang sedikit sehingga dapat dimonitor. Saya pribadi sejak dari muda menyukai belajar bersama dalam kelompok kecil. Bahkan ada kelompok dari Singapura, juga dari Surabaya yang masih rutin melakukan Bible study lewat Zoom sampai saat ini. Saya mendapatkan sahabat-sahabat yang mendoakan saya ketika saya sakit, menanyakan kabar, bahkan berbagi pergumulan serta kerinduan dalam doa bersama. Nah, kita lihat bagaimana keuntungan dari kelompok-kelompok kecil ini. Yang pertama, kelompok kecil itu memudahkan komunikasi, bonding, dan komitmen. Kalau dulu kita bisa janjian ketemu di rumah atau di gereja, semakin besar kelompoknya itu semakin sulit untuk bisa sepakat waktu dan tempatnya. Tetapi sekarang ada fasilitas Zoom, fasilitas WhatsApp call, sehingga itu tidak menjadi masalah lagi. Nah, yang kedua, kelompok kecil memungkinkan kita belajar firman Tuhan secara dua arah. Ada input, ada pertanyaan-pertanyaan, juga ada kesaksian, pergumulan dalam menghidupi firman yang kita pelajari bersama itu. Pemimpin kelompok dapat mengetahui progres dari mente atau rekan-rekannya, sejauh mana mereka mengerti firman yang dipelajari bersama. Yang ketiga, biasanya materi kelompok kecil atau KTB itu terstruktur dan bertahap. Sampai akhirnya masing-masing anggota dibekali untuk dapat secara mandiri membentuk kelompok-kelompok kecil yang lain. Isi dari buku-buku KTB berkisar materi-materi dasar yang penting untuk dimengerti, sehingga anggota kelompok dapat bertumbuh pengenalannya akan firman dan tidak berputar-putar selama bertahun-tahun tanpa ada kemajuan. Itu ada tahapan-tahapannya. Hal ini merupakan satu hal yang menguntungkan sebenarnya untuk kita. Sebab kita mengingat bahwa kita itu malas sebenarnya dan enggan untuk belajar secara mandiri. Tetapi kalau itu dilakukan bersama-sama, itu sangat menguatkan satu dengan yang lain. Yang keempat, kelompok kecil membuat komunikasi kita itu otentik. Tidak sekedar basa-basi, tetapi saling menegur, saling menguatkan apabila ada yang lemah, saling mendoakan bila memiliki persoalan atau kelemahan tubuh, juga menopang satu dengan yang lain. Secara pribadi saya benar-benar terberkati dengan kelompok kecil ini. Saya mendapatkan sahabat-sahabat, saya mendapatkan saudara-saudara yang baru dalam kelompok tumbuh bersama, lebih dekat daripada saudara sekalipun. Yang kelima, kelompok kecil menjaga agar semangat kita terus menyala.
mengganti kegiatan ngerumpi atau menggosip yang tidak jelas menjadi kelompok yang saling mendukung kemajuan rohani anggotanya. Dengan kelompok kecil ini kita mendapatkan teman seperjalanan yang saling support. Selain itu juga menghindarkan anggotanya terkena paparan pengajaran yang kacau balau dan meresahkan. Jadi pengajaran-pengajaran yang tidak benar bisa dapat disaring oleh kelompok-kelompok KTB ini. Nah, Tuhan Yesus selama hidupnya dan pelayanannya yang kurang lebih 3,5 tahun memanggil khusus 12 orang menjadi muridnya. Tidak hanya berkhotbah kepada ribuan orang, dia juga mengajar muridnya secara khusus bagaimana berdoa setiap saat, bagaimana menghadapi badai di atas kapal, bagaimana belajar firman, bagaimana menghadapi serangan kaum Farisi, mengusir setan, merasakan masa kekurangan tetapi sanggup menyediakan makanan untuk ribuan orang, menyembuhkan orang sakit, memperhatikan yang lemah. Jadi mereka ditegur, diberi pengertian, diutus, dan dalam banyak hal mereka diajar secara khusus untuk melihat contoh keteladanan dari Yesus sendiri. Demikianlah Yesus menganggap penting memuridkan itu di dalam kehidupan pelayanannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam kelompok tumbuh bersama, yang unik justru pemimpin kelompok didorong untuk konsisten, untuk berkomitmen, untuk menggali dan belajar lebih sungguh-sungguh sehingga juga turut bertumbuh dalam pengenalan akan firman, serta bertumbuh dalam kehidupan doanya. Jadi baik mentor maupun mentinya sama-sama bertumbuh. Sungguh suatu pengalaman yang luar biasa berada dalam kelompok tumbuh bersama. Apabila saat ini Bapak, Ibu, Saudara belum bergabung dalam kelompok kecil, segera hubungi majelis atau pengurus sektor untuk bergabung dalam kelompok-kelompok tumbuh bersama, supaya kita bisa mengalami kemajuan, satu dengan yang lain bisa saling mensupport. Juga dalam hal ini kita juga belajar bersama bagaimana menghidupi setiap firman yang kita baca dan pelajari dalam kelompok-kelompok itu. Sehingga pada pertemuan berikutnya apabila kita bertemu bisa sharing. Oh, saya gagal di sini tapi Tuhan kuatkan. Oh, saya dapat bertumbuh karena begini dan begitu. Di dalam kelompok ini semuanya boleh terbuka, semuanya boleh otentik, semuanya boleh saling mensupport. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengaku seringkali tergoda untuk melewatkan kesempatan atau waktu yang baik ini dengan sia-sia. Ajar kami sungguh-sungguh menjadi murid yang memuridkan, supaya kami dan setiap orang yang percaya boleh bertumbuh terus dalam pengenalan akan Tuhan dan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.